Halo, terima kasih udah mampir di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi ilmu dan informasi yang nantinya bakal berguna buat teman-teman yang menyaksikan video saya. Eh, Bagaimana cara mengatasi dinding basah karena resapan air ya? Ini sangat-sangat merugikan, sangat-sangat mengganggu juga dari segi perawatan. Perawatan itu pasti kita akan mengeluarkan. Jadi di gambar ini nanti akan saya jelaskan ya satu persatu. Saya kembali lagi ke topik, dari perawatan sendiri akan menghabiskan kos dana yang tiap tahun selalu sebelum hari raya selalu ada perbaikan di dinding karena ada resapan air. Gitu. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan saat awal membangun rumah untuk mencegah aliran resapan air ini dari tanah menuju ke dinding, yaitu dengan penggunaan ini ya, dengan pembuatan tarsam. Tarsam sendiri itu jenis dinding yang jenis dinding bata merah yang anti terhadap air. Jadi letaknya biasanya di atas slope, bisa dilihat di sini nih ya. Jadi kita jelaskan satu persatu, yaitu anti air ya, tarsam sendiri itu. Jadi saya jelaskan satu-satu. Dalam suatu bangunan itu dibagi menjadi beberapa ya, struktur bangunan bawah, struktur bangunan tengah, dan struktur bangunan atas. Jadi yang struktur bangunan bawah ini adalah pondasi. Yang pasti pondasi ini bisa kita lihat di sini adalah pondasi cakarayang. Setelah itu dibingkai dengan slope supaya pembebanannya merata. Itu slope ya, di sini kita menggunakan slope. Setelah itu ini sering sekali tidak dipakai atau tidak dibuat oleh kontraktor nakal, yaitu pembuatan tarsam sendiri. Karena tarsam sendiri ini memerlukan biaya yang lumayan. Karena kenapa? Jadi campuran adukan semennya antara tarsam dengan pembuatan dinding bagian atas yang ini itu beda. Kalau tarsam biasanya penggunaan adukan campuran semen atau luluh itu 1 PC dibanding dengan 2 PS. Jadi 1 ember semen itu dibanding dengan 2 ember pasir. Jadi kalau orang di lapangan itu pakai luluh yang adukan campuran semen yang tua, yang matang. Sedangkan untuk dinding sendiri campurannya luluhnya 1 PC banding 6 PS biasanya. Gitu. Jadi selalu jangan lupa untuk penggunaan tarsam ya. Ini emang kosnya akan naik sedikit karena yaitu campuran adukan semen luluhnya itu perbandingannya itu 1 PC itu dibanding 2 PS. Jadi lumayan mengeluarkan, tapi kalau dilihat dari fungsinya nantinya bakal banyak manfaatnya karena nanti akan mengurangi kos pembiayaan karena kerusakan dinding akibat resapan air. Jadi jangan lupa. Jadi bisa kita di sini ya, posisinya peletakannya ada di atas slope. Sedangkan atasnya baru tatanan bata merah dinding biasa dengan adukan campuran semen yang 1:6. Jadi yang pastinya jangan lupa ini tingginya, kalau saya menyarankan antara 30 cm sampai 50 cm. Jadi emang sangat-sangat pasti ada ongkos tambahan karena ada ini ya, pembuatan tarsam sendiri itu akan boros di semen sendiri. Cuman fungsinya ke depannya itu yang Bapak akan rasakan, memangkas biaya-biaya maintenance setiap tahun karena ada resapan air pada dinding. Yang pasti satu itu. Terus banyak juga. Jadi kalau teknik tarsam sendiri banyak. Kalau ini yang salah satu teknik ya, yang biasa dipakai, salah satu teknik yang biasa dipakai dalam ini, dalam pembuatan rumah. Ada macam-macam teknik ya, ada yang dilapis aspal dan lain sebagainya. Jadi atau ini kalau mau aman lagi pakai plesteran yang biasa ada di pasaran ya, bisa pakai label ini plester tarsam atau pakai MU
101 khusus untuk plesteran yang komposisinya emang dia plesteran yang kedap air. Jadi sangat-sangat efektif untuk mengurangi resapan air dari tanah, dimana ini sangat berguna buat teman-teman dimana kondisi tanahnya itu yang berair. Jadi saya sarankan bisa pembuatan tarsam, dan plesternya kalau dananya lebih, bisa pakai MU mortar MU101 Weber ini, lebih bagus lagi. Kurang lebih seperti itu. Sangat-sangat tarsam sendiri itu sangat-sangat kalau menurut saya sendiri itu emang sangat berfungsi. Cuman untuk kelas rumah developer atau kelas rumah subsidi sudah tidak diaplikasikan lagi. Makanya kenapa rumah-rumah subsidi maupun developer itu kebanyakan dindingnya itu lembab basah karena rembesan air dari tanah menuju ke dinding. Ini sangat mengganggu secara estetika, secara buat resah aja buat kita. Jadi saya sarankan untuk mencegah rembesan air ini membuat tarsam di atas slope. Biasanya kan kalau Bapak rencana, Pak, saya pakai batu kali, Pak. Jadi tinggal aja batu kali ini untuk fondasi ini kita abaikan ya. Jadi fondasi batu kali, atasnya pasti ada slope. Nah, slope-nya itu kasih tarsam. Minimal pemakaian tarsam kalau saya sarankan ke 30 cm sampai 50 cm. Campuran adukan, saya ulangi lagi ya, campuran adukannya itu 1 PC banding 2 PS. Itu yang top. Jangan sampai melebar 1 PC. Biasanya orang-orang kalau yang nakal 1 PC banding 4 PS. Itu kurang sip kalau menurut saya. Kalau untuk saya pribadi yang paling optimal itu perbandingannya 1 PC banding 2 PS. Itu top anti air ya. Apalagi kalau untuk adukan pemasangan bata di atas tarsam nanti ya seperti biasa perbandingannya 1 banding 6, kurang lebih seperti itu. Jadi ini penting ini. Kebanyakan orang-orang yang awam itu nggak tahu kalau dalam dunia struktur konstruksi itu ada tarsam, itu emang sudah ada dari dulu. Ya, hanya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia konstruksi yang biasa tahu. Orang-orang awam biasanya kalau pemborongnya nakal nggak diberitahu. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ini sedikit info ya. Semoga membantu, dan saya rasa pasti akan membantu teman-teman. Pembuatan tarsam supaya dinding rumah Anda tetap cantik dan tidak mudah dirembes air, serta mengurangi biaya-biaya yang ditimbulkan tiap tahun untuk memperbaiki dinding rembes. Oke? Karena itu emang sangat sulit untuk diatasi kalau menurut saya, karena musuhnya itu juga air. Oke, terima kasih. Semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe.